Malam itu, suasana di rumah mertua Vira terasa hangat dan penuh keceriaan. Keluarga besar berkumpul untuk merayakan ulang tahun Pak Harun, ayah dari suaminya, Dika. Aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara, sementara tawa dan obrolan riang menggema di setiap sudut rumah. Vira, yang baru menikah selama 6 bulan, merasa senang bisa berkumpul dengan keluarga suaminya, meskipun terkadang ia merasa sedikit canggung di tengah keramaian. Vira adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun, dengan rambut panjang yang tergerai dan mata yang cerah. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas dan mandiri, tetapi di hadapan keluarga suaminya, ia sering merasa harus berusaha lebih untuk diterima. Meskipun demikian, malam itu, ia bertekad untuk menikmati setiap momen. Setelah membantu menyiapkan hidangan di dapur, Vira memutuskan untuk mengambil napas sejenak. Ia melihat jam di dinding dan menyadari bahwa sudah cukup lama ia berada di dapur. Dengan lembut, ia melangkah keluar, berusaha mencari tempat yang tenang untuk merenung sejenak. Saat melintasi lorong, ia melihat pintu kamar mertua yang tidak terkunci. Tanpa berpikir panjang, Vira mendorong pintu itu dan masuk. Di dalam kamar, suasana terasa tenang. Lampu yang redup menciptakan nuansa hangat, dan di sudut ruangan, Pak Harun, sosok yang bijaksana dan karismatik, sedang duduk di kursi dengan sebuah buku di tangannya. Ia tampak terfokus pada bacaan, tetapi ketika mendengar suara pintu, ia menoleh dan terkejut melihat Vira. "Oh, maafkan saya, Pak Harun. Saya tidak bermaksud mengganggu," kata Vira, sedikit tersipu. "Tidak apa-apa, Vira. Justru saya senang ada yang datang. Silakan duduk," jawab Pak Harun sambil tersenyum, menunjukkan keramahannya. Vira merasa canggung, tetapi ia juga merasakan ketertarikan yang aneh. Ia duduk di tepi tempat tidur, berusaha menenangkan diri. "Saya hanya ingin mencari tempat yang tenang sejenak. Suasana di luar cukup ramai." "Memang, kadang kita butuh waktu untuk sendiri, meskipun di tengah keramaian," kata Pak Harun sambil menutup bukunya. "Apa yang kamu baca, Pak Harun?" tanya Vira, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa canggung. "Ini buku tentang filosofi hidup. Saya suka membaca hal-hal yang bisa memberikan perspektif baru," jawabnya. "Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di luar?" Vira merasa senang bisa berbicara dengan Pak Harun. Ia mulai menceritakan tentang pekerjaannya sebagai seorang desainer grafis dan bagaimana ia menemukan kebahagiaan dalam menciptakan sesuatu yang baru. Pak Harun mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang membuat Vira merasa dihargai. "Desain grafis, ya? Itu pasti menarik. Saya selalu kagum dengan orang-orang yang bisa mengekspresikan diri melalui seni," kata Pak Harun. "Saya sendiri lebih suka menulis, meskipun tidak seprofesional kamu." Vira tersenyum, merasa ada kesamaan di antara mereka. "Menulis juga seni, Pak. Saya yakin tulisan Anda pasti sangat menarik." Percakapan mereka mengalir dengan lancar, dan Vira merasa nyaman berbagi cerita. Ia menceritakan tentang masa kecilnya, impian-impian yang ingin dicapainya, dan bagaimana ia beradaptasi dengan kehidupan baru setelah menikah. Pak Harun, dengan kebijaksanaannya, memberikan nasihat yang membuat Vira merasa lebih percaya diri. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan penuh makna, kata Pak Harun. "Jangan pernah ragu untuk mengejar impianmu, Vira." Vira merasa terinspirasi oleh kata-kata Pak Harun. Ia tidak menyangka bisa berbicara dengan mertua dengan cara yang begitu terbuka. Dalam hati, ia merasa ada ikatan yang mulai terbentuk di antara mereka, meskipun ia tahu bahwa hubungan itu harus tetap dalam batasan yang wajar. Saat waktu berlalu, Vira menyadari bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari setengah jam di dalam kamar. Suara tawa dan musik dari ruang tamu semakin keras, mengingatkannya bahwa ia seharusnya kembali. Namun, ia merasa enggan untuk pergi. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap berada di sana, berbagi lebih banyak cerita dengan Pak Harun. "Sepertinya saya harus kembali. Keluarga pasti sudah menunggu," kata Vira, sedikit berat hati. "Ya, tentu. Tapi ingat, Vira, jika kamu butuh tempat untuk berbagi atau sekadar ingin berbincang, pintu saya selalu terbuka untukmu," jawab Pak Harun dengan senyuman hangat. Vira merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia mengangguk, berjanji dalam hati untuk tidak ragu mengunjungi Pak Harun lagi di lain waktu. Sebelum keluar,
Ia sempat menoleh dan melihat Pak Harun kembali membuka bukunya. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan malam itu. Ketika Vira melangkah keluar dari kamar, ia merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa senang bisa berbicara dengan Pak Harun, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bingung dengan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia berusaha mengabaikan pikiran itu dan kembali ke ruang tamu, di mana keluarga suaminya masih merayakan ulang tahun dengan penuh keceriaan. Di ruang tamu, Dika, suaminya, menyambutnya dengan senyuman. "Kamu kemana saja, Vira? Semua orang menunggu kamu untuk memotong kue." "Maaf, aku hanya butuh sedikit waktu sendiri," jawab Vira sambil tersenyum. Ia berusaha menyembunyikan perasaannya yang masih terbayang pertemuan dengan Pak Harun. Saat kue ulang tahun dipotong dan semua orang bernyanyi, Vira mencuri pandang ke arah Pak Harun yang duduk di sudut ruangan. Ia melihat Pak Harun tersenyum, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Vira merasakan detak jantungnya berdegup kencang, tetapi ia segera mengalihkan pandangannya, berusaha fokus pada momen kebersamaan dengan keluarga. Malam itu, Vira pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu bahwa pertemuan dengan Pak Harun telah mengubah pandangannya tentang kehidupan dan hubungan. Meskipun ia berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu mengganggu kehidupannya, ia juga menyadari bahwa momen itu akan selalu menjadi kenangan yang berharga dalam hidupnya. Malam perayaan ulang tahun Pak Harun berlalu dengan cepat, dan Vira kembali ke rutinitas sehari-harinya. Namun, pertemuan singkat di kamar mertua itu terus terbayang dalam pikirannya. Setiap kali ia melihat Dika, suaminya, ia merasa sedikit canggung, seolah ada rahasia kecil yang hanya ia dan Pak Harun yang tahu. Meskipun demikian, Vira berusaha untuk tetap fokus pada kehidupan barunya sebagai istri dan anggota keluarga. Beberapa hari setelah perayaan, Vira menerima pesan dari Pak Harun. Pesan itu sederhana, menanyakan kabarnya dan mengingatkan untuk tidak ragu menghubunginya jika ingin berbincang. Vira merasa senang dan sedikit terkejut. Ia membalas pesan itu dengan hangat, dan dari situ, komunikasi mereka mulai terjalin lebih intens. Setiap kali mereka bertukar pesan, Vira merasa semakin nyaman. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, hobi, dan pandangan tentang berbagai hal. Vira menemukan bahwa Pak Harun memiliki pemikiran yang dalam dan perspektif yang menarik tentang kehidupan. Ia merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan dan pengalaman hidupnya. Suatu sore, saat Vira sedang duduk di teras rumah, ia menerima pesan dari Pak Harun yang mengajaknya untuk bertemu di kafe dekat rumah. Vira merasa sedikit ragu, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. Ia membalas dengan setuju, dan mereka sepakat untuk bertemu pada hari Sabtu sore. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Vira mengenakan gaun sederhana yang membuatnya merasa percaya diri. Ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan pertemuan itu, tetapi jantungnya berdebar-debar saat ia melangkah menuju kafe. Ketika ia tiba, Pak Harun sudah menunggu di meja dekat jendela, tersenyum ramah saat melihatnya. "Vira, kamu datang. Senang sekali bisa bertemu lagi," kata Pak Harun sambil berdiri dan menyambutnya dengan hangat. "Terima kasih, Pak Harun. Saya juga senang bisa bertemu," jawab Vira, merasa sedikit gugup tetapi juga bersemangat. Mereka duduk dan memesan minuman. Suasana kafe yang tenang dan nyaman membuat Vira merasa lebih rileks. Mereka mulai berbincang, dan Vira merasa seolah waktu berjalan lebih cepat saat berbicara dengan Pak Harun. Ia menceritakan tentang pekerjaannya, sementara Pak Harun berbagi kisah-kisah menarik dari masa mudanya. "Dulu, saya juga pernah mengalami masa-masa sulit saat memulai karir. Tapi, saya belajar bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh," kata Pak Harun dengan nada bijak. Vira mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa terinspirasi oleh pengalaman Pak Harun dan bagaimana ia bisa mengatasi berbagai rintangan dalam hidupnya. "Saya berharap bisa belajar dari pengalaman Anda, Pak. Terkadang, saya merasa ragu dengan keputusan yang saya ambil," ungkap Vira. "Ragu itu wajar, Vira. Yang terpenting adalah kamu berani mengambil langkah. Jangan takut untuk mencoba, karena setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat pada impianmu," jawab Pak Harun, menatap Vira dengan penuh keyakinan. Percakapan mereka semakin dalam, dan Vira merasa ada ikatan yang kuat di antara mereka. Ia tidak hanya melihat Pak Harun sebagai mertua, tetapi juga sebagai sosok mentor yang bisa membimbingnya. Saat mereka berbicara, Vira merasakan ketegangan yang manis,
Seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kafe. Vira merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Pak Harun. Mereka berjalan menyusuri trotoar yang dipenuhi pepohonan, dan suasana sore itu terasa sempurna. Vira tidak bisa menahan senyumnya saat Pak Harun menceritakan lelucon-lelucon lucu yang membuatnya tertawa. Kadang, kita perlu melihat sisi humor dari kehidupan. Itu membantu kita untuk tidak terlalu serius, kata Pak Harun sambil tertawa. Vira setuju. Ia merasa bahwa pertemuan ini bukan hanya tentang berbagi cerita, tetapi juga tentang menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil. Saat mereka berhenti di sebuah taman kecil, Pak Harun mengajak Vira duduk di bangku. Mereka duduk bersebelahan, dan Vira merasakan kehangatan dari kehadiran Pak Harun di sampingnya. Vira, saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah sosok yang luar biasa. Saya melihat potensi besar dalam dirimu, kata Pak Harun dengan tulus. Vira merasa tersentuh mendengar pujian itu. Terima kasih, Pak. Itu berarti banyak bagi saya. Saya masih belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Mereka melanjutkan percakapan, dan Vira merasa semakin dekat dengan Pak Harun. Ia tidak menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Saat matahari mulai terbenam, Vira merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan itu. Namun, ia tahu bahwa ia harus kembali ke rumah. Sepertinya kita harus kembali. Dika pasti sudah menunggu, kata Vira, sedikit berat hati. Ya, tentu. Tapi ingat, Vira, jika kamu butuh tempat untuk berbagi atau sekadar ingin berbincang, pintu saya selalu terbuka untukmu, jawab Pak Harun dengan senyuman hangat. Vira mengangguk, berjanji dalam hati untuk tidak ragu mengunjungi Pak Harun lagi di lain waktu. Saat mereka berjalan kembali ke mobil, Vira merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan itu. Ia tidak hanya mendapatkan teman baru, tetapi juga sosok yang bisa membimbingnya dalam hidup. Setelah kembali ke rumah, Vira merasa bersemangat. Ia menceritakan kepada Dika tentang pertemuannya dengan Pak Harun, tetapi ia tidak mengungkapkan semua detailnya. Dika mendengarkan dengan antusias, tetapi Vira bisa merasakan sedikit kecemburuan di mata suaminya. Senang mendengar kamu bisa berbincang dengan ayah. Dia memang orang yang bijaksana, kata Dika, meskipun nada suaranya terdengar sedikit berbeda. Vira berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Ia tahu bahwa hubungan yang terjalin dengan Pak Harun adalah hubungan yang sehat dan positif. Ia bertekad untuk menjaga batasan, tetapi juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk belajar dari sosok yang begitu inspiratif. Malam itu, saat Vira berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan pertemuan dengan Pak Harun. Ia merasa beruntung bisa memiliki mertua yang begitu bijaksana dan perhatian. Dalam hati, ia berharap bisa terus berbagi momen-momen berharga seperti itu di masa depan. Vira tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia ingin menjalani setiap langkah dengan penuh makna. Ia bertekad untuk tidak hanya menjadi istri yang baik, tetapi juga seorang individu yang terus berkembang. Dan di dalam perjalanan itu, ia merasa bersyukur memiliki Pak Harun sebagai sosok yang bisa membimbingnya. Hari-hari berlalu, dan Vira semakin sering berkomunikasi dengan Pak Harun. Setiap pesan yang mereka tukar, setiap pertemuan yang mereka jalani, semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Vira merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Pak Harun, dan ia mulai melihatnya sebagai sosok mentor yang tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga menjadi teman yang bisa diajak berbagi. Namun, di balik semua itu, Vira juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Pak Harun mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan kekaguman. Meskipun ia berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu mengganggu kehidupannya, ia tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Suatu sore, saat Vira sedang duduk di teras rumah, Dika datang menghampirinya. Kamu terlihat jauh. Vira, apa yang kamu pikirkan? Tanya Dika, duduk di sampingnya. Vira terkejut, tetapi ia berusaha tersenyum. Tidak ada, hanya merenung sedikit. Banyak hal yang terjadi belakangan ini, jawabnya, berusaha mengalihkan perhatian. Dika menatapnya dengan penuh perhatian. Kamu tahu, aku merasa kamu semakin dekat dengan ayah. Apa ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya, nada suaranya menunjukkan kekhawatiran. Vira merasa terjebak. Ia tidak ingin menyakiti perasaan Dika, tetapi ia juga tidak bisa berbohong. Kami hanya berbincang-bincang, Dika.
Dia banyak memberikan nasihat yang berguna untukku. Jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Dika mengangguk, tetapi Vira bisa melihat keraguan di matanya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku percaya padamu. Tapi, jika ada yang mengganggu pikiranmu, jangan ragu untuk berbagi, kata Dika, sebelum pergi meninggalkan Vira. Setelah Dika pergi, Vira merasa semakin bingung. Ia tahu bahwa hubungan yang terjalin dengan Pak Harun adalah hubungan yang positif, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti suaminya. Dalam hati, ia bertekad untuk menjaga batasan, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat. Beberapa hari kemudian, Vira menerima undangan dari Pak Harun untuk datang ke rumahnya. Ia merasa senang, tetapi juga sedikit cemas. Ia tahu bahwa pertemuan itu bisa menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Vira memutuskan untuk pergi, berusaha menenangkan diri. Saat tiba di rumah Pak Harun, Vira disambut dengan hangat. Vira, senang sekali kamu datang. Mari kita duduk di taman, kata Pak Harun, mengajak Vira ke taman yang indah di belakang rumahnya. Mereka duduk di bangku taman, dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Suasana tenang dan damai membuat Vira merasa lebih rileks. Mereka mulai berbincang, dan Vira merasakan kehangatan dari kehadiran Pak Harun di sampingnya. Vira, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Pak Harun, menatap Vira dengan serius. Jantung Vira berdegup kencang. Tentu, Pak. Apa yang ingin Anda bicarakan? Tanyanya, berusaha terdengar tenang. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Saya menghargai hubungan ini, tetapi saya juga ingin memastikan bahwa kita tidak melanggar batasan yang ada, kata Pak Harun, suaranya lembut tetapi tegas. Vira merasa terkejut. Ia tidak menyangka Pak Harun akan membahas hal ini. Saya juga merasakannya. Pak, saya sangat menghargai semua yang telah Anda lakukan untuk saya, tetapi saya tidak ingin menyakiti Dika, ungkap Vira, suaranya bergetar. Pak Harun mengangguk, memahami perasaan Vira. Saya juga tidak ingin membuat situasi ini menjadi rumit. Kita harus menjaga hubungan ini tetap sehat dan positif. Saya ingin kamu tahu bahwa saya selalu ada untuk mendukungmu, tetapi kita harus berhati-hati, katanya. Vira merasa lega mendengar kata-kata Pak Harun. Ia tahu bahwa mereka berdua memiliki niat yang sama untuk menjaga hubungan ini tetap dalam batasan yang wajar. Terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai pengertian Anda, jawab Vira, merasa lebih tenang. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi suasana terasa berbeda. Vira merasa ada ketegangan yang manis, tetapi juga kesadaran bahwa mereka harus menjaga jarak. Saat matahari mulai terbenam, Vira merasa enggan untuk mengakhiri pertemuan itu. Sepertinya kita harus kembali. Dika pasti sudah menunggu, kata Vira, sedikit berat hati. Ya, tentu. Tapi ingat, Vira, jika kamu butuh tempat untuk berbagi atau sekadar ingin berbincang, pintu saya selalu terbuka untukmu, jawab Pak Harun dengan senyuman hangat. Vira mengangguk, berjanji dalam hati untuk tidak ragu mengunjungi Pak Harun lagi di lain waktu. Saat mereka berjalan kembali ke mobil, Vira merasa ada sesuatu yang istimewa dalam pertemuan itu. Ia tidak hanya mendapatkan teman baru, tetapi juga sosok yang bisa membimbingnya dalam hidup. Setelah kembali ke rumah, Vira merasa bersemangat. Ia menceritakan kepada Dika tentang pertemuannya dengan Pak Harun, tetapi ia tidak mengungkapkan semua detailnya. Dika mendengarkan dengan antusias, tetapi Vira bisa merasakan sedikit kecemburuan di mata suaminya. Senang mendengar kamu bisa berbincang dengan ayah. Dia memang orang yang bijaksana, kata Dika, meskipun nada suaranya terdengar sedikit berbeda. Vira berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Ia tahu bahwa hubungan yang terjalin dengan Pak Harun adalah hubungan yang sehat dan positif. Ia bertekad untuk menjaga batasan, tetapi juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk belajar dari sosok yang begitu inspiratif. Malam itu, saat Vira berbaring di tempat tidurnya, ia merenungkan pertemuan dengan Pak Harun. Ia merasa beruntung bisa memiliki mertua yang begitu bijaksana dan perhatian. Dalam hati, ia berharap bisa terus berbagi momen-momen berharga seperti itu di masa depan. Namun, seiring berjalannya waktu, Vira menyadari bahwa ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa terus-menerus berada dalam situasi yang membingungkan ini. Ia harus memilih antara menjaga hubungan yang positif dengan Pak Harun atau melindungi perasaannya terhadap Dika. Akhirnya, Vira memutuskan untuk berbicara dengan Dika.
Ia ingin jujur tentang perasaannya dan menjelaskan betapa pentingnya hubungan yang terjalin dengan Pak Harun. Suatu malam, setelah makan malam, Vira mengajak Dika duduk di ruang tamu. "Dika, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Vira, suaranya bergetar. Dika menatapnya dengan serius. "Apa itu, Vira? Kamu terlihat cemas." Vira menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa semakin dekat dengan ayah. Dia banyak memberikan nasihat yang berguna untukku, tetapi aku tidak ingin kamu merasa tidak nyaman dengan itu," ungkap Vira. Dika terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Vira. "Aku mengerti, Vira. Ayah memang orang yang bijaksana. Tapi, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku percaya padamu. Jika ada yang mengganggu pikiranmu, jangan ragu untuk berbagi," kata Dika, suaranya lembut. Vira merasa lega mendengar kata-kata Dika. Ia tahu bahwa suaminya memahami situasinya. "Terima kasih, Dika. Aku berjanji untuk selalu jujur padamu," jawab Vira, merasa lebih tenang. Malam itu, Vira merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat. Ia bertekad untuk menjaga hubungan baik dengan Pak Harun, tetapi juga berkomitmen untuk selalu mengutamakan Dika. Sejak saat itu, Vira berusaha untuk menjaga jarak yang sehat dengan Pak Harun. Meskipun mereka masih berkomunikasi, Vira memastikan bahwa hubungan mereka tetap dalam batasan yang wajar. Ia merasa bangga bisa memiliki mertua yang bijaksana, tetapi ia juga tahu bahwa cinta dan komitmennya kepada Dika adalah yang terpenting. Dalam perjalanan hidupnya, Vira belajar bahwa setiap hubungan memiliki tantangan tersendiri. Ia bertekad untuk menjalani setiap langkah dengan penuh makna, menghargai setiap momen yang berharga, dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang yang dicintainya. Meskipun pertemuan dengan Pak Harun telah mengubah pandangannya tentang kehidupan, ia tahu bahwa cinta sejatinya adalah yang terpenting. Dengan penuh harapan, Vira melangkah maju, siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang, dengan keyakinan bahwa ia bisa menjalani hidupnya dengan penuh makna dan kebahagiaan.